Hello, welcome back to Everyday 3D Channel. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mendesain atau membuat gambar cooling coil, serta menentukan dimensi dari cooling coil tersebut. Nah, seperti apa caranya? Langsung saja ikuti langkah-langkah berikut ini. Ya, seperti yang kita lihat di sini, di gambar ini sudah ada contoh cooling coil tampak depan. Bisa lihat di sini tampak depan. Untuk yang biru-biru ini adalah fin-nya. Nah, untuk yang putih ini adalah baffle flat-nya atau frame-nya. Nah, di sini juga ada header pipe-nya dan piping connection in-out-nya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan ukuran panjang, tinggi, dan tingginya? Karena kalau untuk depth-nya atau ketebalannya itu kita relatif ya, tergantung dari jumlah row coilnya sendiri, karena itu bergantung balik lagi ke berapa kapasitas pendinginannya dan juga berapa sih living air dari temperatur si coil tersebut. Nah, langsung saja ya. Di sini kita punya sebuah ilustrasi di mana ada sebuah data yang dibutuhkan untuk mendesain cooling coil, yaitu adalah airflow-nya. Di sini sudah ada contoh airflow yang akan didinginkan adalah sebesar 11.875 liter per second. Nah, berapa sih dimensi coil yang dibutuhkan untuk mendinginkan udara sebanyak 11.875 liter per second? Nah, di sini rule of thumb-nya adalah kita perlu ingat coil phase velocity itu standar untuk coil itu adalah 2,5 meter per second atau 500 fpm, feet per minute. Nah, itu standarnya ya. Lebih rendah lebih baik, karena semakin rendah udara, biasanya udara itu yang semakin lambat bersentuhan dengan cooling coil itu semakin bagus untuk heat factornya. Nah, sementara kenapa boleh nggak sih kita membuat coil phase velocity itu lebih dari 2,5 meter per second? Jawabannya sih boleh saja. Cuma ada beberapa catatan, mungkin di 2,6 atau 2,7 meter per second ke atas, kita perlu penambahan sebuah aksesoris seperti mist eliminator atau moisture eliminator yang berfungsi untuk menghambat moisture atau uap-uap air yang akan kemungkinan tersedot oleh supply fan atau blower. Nah, langsung saja ya. Nah, di sini kita menggunakan rule of thumb 2,5 meter per second. Nah, pertama-tama kita konversi dulu dari satuan liter per second menjadi meter kubik per second, biar lebih gampang ya. Kalau 11.875 liter per second itu setara dengan, kita bagi 1000 saja, 11,875 meter kubik per second. Nah, lanjut lagi. Nah, sekarang gimana kita menentukan dimensi panjang atau tinggi cooling coil ya? Ya, caranya cukup simpel ya. Kita cukup bagi meter kubik per second ini dengan coil phase velocity 2,5 meter per second. Nanti kita akan menemukan coil phase areanya. Jadi kita nanti bisa menentukan panjang dan tingginya. Kita hitung dulu hasilnya, 11,875 dibagi 2,5. Ya, hasilnya adalah 4,75. Berarti luas areanya adalah 4,75 meter persegi. Kita sudah dapat sekarang luas areanya. Nah, kita contoh di sini ya. Nah, dapat adalah coilnya 4,75 meter persegi. Nah, sekarang kita menentukan panjang dan tingginya. Kita tinggal melakukan secara acak saja. Kita terserah kita mau menentukan
kita mau hold ini di panjangnya atau tingginya, terserah kalian. Lalu kalian tinggal bagi coil area, dibagi dengan panjang atau tinggi yang telah kita tentukan. Misalnya kita mau membuat coil dengan panjang maksimum 2500 mm atau 2,5 meter. Lalu kita tinggal bagi saja 4,75 dibagi 2,5. Kita akan dapat tingginya. Sini panjangnya 2,5 ya. 4,75 kita bagi 2,5. Hasilnya 1,9 meter. 1900. Nah, sekarang kita sudah dapat ukuran dimensinya. Ya, panjangnya adalah 2500 dan tingginya adalah 1900 mm. Dan untuk baffle flapnya itu macam-macam ya ukurannya. Di sini saya menggunakan 100 ya frame-nya, dari sini ke sini 100, atas bawah kanan kiri 100. Dan juga untuk tampak depan itu di sini nanti ada pipa-pipa koneksi yang join di header pipe. Ini adalah header pipe-nya. Nah, di sini bisa kita lihat header pipe adalah 2,5 3,5 in. Dan ini adalah piping connection in out-nya. Jadi nanti kalau untuk connect ke piping system, in out-nya adalah ini ukurannya 75 atau 3 in. Nah, untuk tampak sampingnya, tadi seperti yang saya bilang, kalau untuk thickness atau ketebalan cooling coil itu relatif ya, kita tergantung dari jumlah row-nya. Nah, ada 1 row, 2 row, bahkan sampai lebih dari 8 row. Cuman maksimum standar itu yang dianjurkan untuk mempermudah proses maintenance, maksimum itu di 8 row. Nah, seperti ini ilustrasinya, tingginya 1900. Ini aja hanya ilustrasi saja, ketebalannya 270 mm. Karena balik lagi kita harus tahu dulu kapasitasnya berapa, kapasitas pendinginannya, dan juga living air-nya si coil itu berapa. Semakin rendah temperatur living air-nya, biasanya coil itu akan membutuhkan ketebalan atau jumlah row yang lebih banyak. Nah, bisa lihat di sini tampak sampingnya adalah piping connection-nya, in out-nya. Nah, untuk in out-nya biasanya chill water in connection-nya itu ada di sini. Jadi temperatur terendahnya itu ada di sini. Jadi untuk out-nya itu ada di sini. Kenapa begitu? Jadi udara yang akan masuk, kita asumsi udara masuk dari sini ya. Lalu keluar sini. Jadi udara yang pertama kali disentuh oleh udara itu temperatur chill water yang terpanas atau yang relatif lebih tinggi. Otomatis chill water out-nya itu lebih tinggi. Contoh 712. Berarti ini udara akan menyentuh air dengan temperatur 12 terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan temperatur 7. Nah, di sini. Nah, ini untuk sebenarnya lebih ke heat factor saja sih. Jadi untuk in-nya itu di sebelah sini. Dan out sebelah sini. Nah, langsung saja kita akan coba untuk membuat cooling coil-nya. Ya, untuk kalian yang sudah terbiasa menggunakan layer manager, ini akan lebih baik ya, mempermudah pekerjaan kita. Kita buat menggunakan rectangle 2500, 1900. Nah, ini cooling coilnya. Nah, yuk kita buat baffle plate-nya atau frame-nya. Ini berarti kalau di total 2500 tambah 100 tambah 2700. Kita buat 1350, 100, 2700, 100, C atau close. Nah, lalu kita mirror. Lalu kita buat baffle plate atau frame yang di sebelah sini. Kita mirror lagi. Sebelumnya ini kita tebalkan dulu saja.
edit, lalu klik objek, width, dan kita buat jadi 10, jadi lebih tebal ya. Lalu ini kita mirror, klik midpointnya, tarik ke atas atau ke bawah, klik lagi, enter. Nah, untuk yang coil tadi kita move ke atas ya, seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan hedge ya. Hedge nya ini adalah tipenya ANSI 34 315, angle nya skala 100. Klik H, enter. ANSI 34. Oke, ini 315 derajat, scale nya 100. Lalu kita select objek, kita klik, enter. Oke. Nah, ini untuk pinnya. Lalu selanjutnya kita buat, nah ini nih pipa-pipa connection untuk headernya itu 120 ya, 120 40. Kita buat dulu di sini, like 120, min 40 ya, karena ke bawah. Seperti ini. Jaraknya itu 215. Kita geser dulu. Itu adalah 215 tadi, jadi kita tambahkan 195. Kita mau seperti ini. Lalu jarak antaranya 209. Kita copy 209 lagi 418. Lalu kita mirror saja ya, biar cepat. Kita copy saja. Ini, lalu kita buat headernya. Header itu 90, mana belum ada ya. Ini yang atas ini adalah ke sini 1760. Lalu jaraknya itu ke sini adalah 32. Jadi 90 kali 1760. Itu 32. Kita move sini. Nah, seperti ini. Lalu kita mirror saja. Seperti ini. Lalu kita buat pipa diameternya itu adalah 5. Sorry, 37,5 jari-jarinya. Jaraknya 215. Kita mau kayak gitu. Kita mirror saja lagi. Nah, nanti saja kita buat ini dulu.
ini panjang itu 200, kita buat rectangle 200,75 seperti ini. Lalu kita mirror saja, mirror. Nah, seperti ini. Jadi untuk tampak depannya kita telah menyelesaikan gambarnya seperti ini. Nah, sekarang tampak sampingnya. Ini ilustrasinya adalah untuk thickness atau depth-nya itu 270. Jadi kita buat tampak sampingnya dulu. Tadi tingginya adalah 1900. Ini. Ya, kita buat piping in out-nya 75378 5 jari-jari, kita mau 50. Ini jaraknya adalah 62. Lalu kita jarak sini adalah 1810 saja. Kita buat select 75,110 ini. Ini kita mirror saja. Nah, ini kita mirror lagi biar posisinya itu di bawah. Lalu kita hapus. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu terakhir kita buat bevel flatnya. Ini thickness-nya adalah 5. Nah, sini dari 15. Ini kita ganti jadi frame di layar manajernya. Oh, 90, 260, 90, 10, 5, 15. Nah, lalu kita mirror. Nah, sekarang kita telah menyelesaikan membuat gambar atau desain cooling coil beserta tata cara estimasi perhitungan untuk panjang dan lebar dari cooling coil tersebut berdasarkan airflow, kebutuhan airflow yang akan didinginkan. Jadi satu lagi yang perlu kalian ingat, jadikan ini coil phase velocity itu sebagai standar, karena pada umumnya itu rata-rata di desain di velocity coilnya itu di 2,5 meter per second. Jadi kalau kalian mau coba lebih dari itu, ya pertimbangkan untuk memberikan penambahan aksesoris seperti moisture eliminator. Jadi intinya gini, kalau semakin besar phase velocity-nya, biasanya itu pressure drop-nya itu akan semakin lebih besar. Coil di air pressure drop-nya semakin kecil, phase velocity-nya mungkin di 2 meter per second, itu biasanya pasti untuk air pressure drop itu semakin rendah. Ya, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.